Kabar pelatih Timnas U23 memanggil Elkan Bagot mendapat dukungan dari supporter Timnas. Kehadiran Elkan diharapkan menjadi amunisi baru sekaligus menambah kekuatan barisan pertahanan Indonesia. Cukup untuk fondasi pertahanan tentunya semakin kuat ya. Dengan masuknya Elkan Bagot dalam lanjutan kualifikasi Olimpiade dapat menambah pertahanan Indonesia. Menurutku peluang Indonesia tetap bagus ya karena terlihat tanpa Elkan Bagot pun kemarin Indonesia kan masih bisa bersaing bahkan melawan Australia sama Korea gitu kan. Jadi apalagi ditambah dengan Elkan Bagot mungkin peluangnya akan lebih besar ya, bismillah gitu. Berdasarkan laporan resmi Federasi Sepak Bola Guinea pada laman vegifoot.com, laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas U23 Guinea yang dijadwalkan Kamis 9 Mei 2024 akan berlangsung secara tertutup tanpa penonton di Centre National Youth Football Clairefontaine, Paris. Federasi Sepak Bola Guinea menyatakan keputusan ini telah sesuai dengan pedoman FIFA. Untuk alasan keamanan, laga Indonesia versus Guinea dimainkan tertutup. Federasi Sepak Bola Guinea pada pernyataannya menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungannya. Pada level senior, Guinea bukanlah timnas yang bisa diremehkan. Sebab timnas negara di Afrika Barat ini menempati peringkat ke-76 FIFA dan bertabur pemain bintang. Ada 4 pemain Timnas U23 Guinea yang patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia U23. Di antaranya yang pertama, Al-Khali Momo Cisse, klub VfB Stuttgart. Ia bermain membela klub VfB Stuttgart Liga Jerman dan bergabung di Timnas Guinea U23 pada 24 Juni 2023. Kedua, ada Amando Keita, gelandang Timnas Guinea U23 yang tercatat aktif sebagai pemain klub di kasta tertinggi Liga Belgia, Kasiopen, sejak tahun 2021 bulan Juli. Ketiga, ada Aguibo Kamara, pemain klub di kasta tertinggi Liga Yunani, Atromitos. Lalu keempat, ada Algasimebah. Pemain lini depan Guinea U23 ini bergabung klub papan atas Liga Yunani, Olympiakos sejak 1 Juli 2023 setelah dipromosikan dari Olympiakos. Seperti apa persiapan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 di Olimpiade Paris yang digelar 9 Mei 2024 mendatang? Dan apakah Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga siap menyusul Timnas U23 ke Olimpiade Paris? Kita kupas bersama Exco PSSI Arya Sinulinga. Pak Arya, selamat sore. Selamat sore. Pak Arya, kan PSSI udah kirim surat sebenarnya ke klubnya Bagot. Kapan kepastiannya bisa bergabung atau tidak? Kita tunggu aja, karena kan semua berproses. Yang pasti kita usaha ya, termasuk juga Justin Hubner, kita juga usaha ke klubnya juga supaya bisa kita panggil lagi untuk memperkuat kita. Jadi semua kita lakukan. Ini kan sebenarnya karena di luar dari agenda FIFA, jadwal agenda FIFA, jadi memang kita harus betul-benar ini ya, melakukan pendekatan dengan baik dengan klubnya. Jadi semoga dengan yang baik ini dilakukan, klub-klub bisa melepas mereka gitu. Kita lagi lakukan. Oke. Pak Arya, tapi kan ini waktunya sudah semakin mepet ya. Terus juga kebutuhan akan bagian pertahanan kan juga lumayan nih. Dengan tidak adanya Rizky Ridho, kemudian juga Justin Hubner juga kemungkinan masih lobby-lobby nih bisa main lagi. Apa opsi yang disiapkan juga oleh PSSI kalau misalnya Bagot nggak bisa bergabung? Ya, pelatih pasti udah punya ramuan ya. Ramuan terbaiknya bagaimana, ramuan terjeleknya bagaimana udah pasti ada gitu. Dan udah siap lah dengan kondisi yang ada gitu. Jadi apalagi kita kemarin dari hasil di AFC kan udah kita bisa evaluasi ya. Evaluasi saya rasa pelatih udah bisa evaluasi terbaik mana saja nanti pemain-pemain yang bisa nanti kalau ada posisi-posisi yang tidak bisa ditutupi, maka yakin kita sih mereka udah punya. Tapi satu hal, kan Elkan juga adalah yang sebenarnya tidak kita harapkan untuk masuk. Jadi komposisi tanpa Elkan udah ada selain Sintayong. Kalau masuk,
Itu komposisi yang membuat dia lebih nyaman lah dengan yang ada sekarang gitu. Gitu, Mbak. Oke, tapi seluruh timnas udah tiba di Perancis atau masih ada kloter yang belum nyampe, Pak? Tanggal 5 hari ini ya masih ada yang berangkat. Ini masih di pesawat mereka. Oke, kalau Dewangga udah dipastikan bergabung ya? Harusnya sih sudah ya. Harusnya sih sudah. Udah di Perancis juga, Pak? Iya, pasti ke Paris lah. Dia kan langsung ke Paris ya. Harusnya sih sudah. Oke. Kalau untuk ini kan juga kita menghitung hari ya menuju laganya Ya. nih, playoff. Nah, kalau kondisi timnasnya sendiri gimana sih, Pak? Yang pasti kan kelihatan kemarin mereka dari fisik kan cukup capek ya. Bertanding dengan sampai semifinal cukup banyak. Apalagi mereka itu ketika lawan Korea juga sampai 120 menit gitu ya. Kemudian juga kemarin lawan Irak juga 120 menit gitu ya. Jadi memang pertandingan cukup melelahkan bagi mereka. Maka kemarin tuh Sintayong betul-betul mengistirahatkan mereka lah ya. Jadi tidak banyak kegiatan fisik yang mereka lakukan, lebih banyak istirahat yang mereka lakukan. Tapi setelah sampai di Paris nanti aklimatisasi, habis itu mereka akan bisa mulai latihan lagi gitu. Oke, Pak Arya Persiapan memastikan lawan lagi. Kalau untuk Dewangga sudah tiba di Paris tapi sekarang. Saya masih cek ya, belum lagi saya cek karena ini official kita juga belum sampai semua di sana. Jadi kita masih cek. Oke, tapi artinya dalam kondisi semuanya ya, dalam kondisi fit, baik itu fisik maupun mental melawan Guinea sudah siap, optimis menang. Mudah-mudahan ya, ini kan pertandingan playoff terakhir untuk mencapai Olimpiade sekarang. Kita harapkan bisa ya, harus optimis ya, karena apapun ceritanya kita optimis. Jangan karena kemarin kita kalah 2 kali gitu ya, kita langsung melemah, jangan gitu. Kita sekarang ya harus harus benar-benar optimis dengan yang ada. Gitu. Jangan takutlah gitu. Kan sama-sama playoff ya. Kan banyak yang mengatakan Guinea ini posisinya nomor sekian. Iya, tapi mereka playoff juga. Artinya sama-sama posisinya playoff nih gitu. Oke. Gitu. Nah, Pak Arya kan nanti juga akan di laganya akan tertutup. Informasi yang didapatkan PSSI sebenarnya kenapa? Gini, jadi kemarin setelah bukan sehari malah, selesai pertandingan, kami di Qatar itu bersama Pak Erik langsung diskusi itu. Ini pertandingan bagaimana? Kita cek. Ternyata close match. Berarti cuma ya perwakilan-perwakilan kita aja lah, ofisial gitu ya. Baru dari federasi ya paling 30-40 orang doang itu betul-betul official dan federasi yang akan nonton gitu. Jadi nggak banyak yang nonton. Jadi betul-betul tertutup, jadi betul-betul tidak terbuka. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kan karena antara 2 federasi ini. Ya, satu ada yang jadi ini kan bukan kompetisi yang sebenarnya bukan karena ini tuh Olimpiade, playoff-nya Olimpiade. Kami kemarin tanya, ini siapa hostnya ini gitu. FIFA kah atau IOC? Nah, kami cek lagi kemarin. Setelah kita cek FIFA, kita cek lagi. Ini siapa ya penyelenggaranya? Kan gitu ya. Artinya FIFA oke, di Paris oke. Kemudian ada nggak kesempatan kita untuk menayangkan? Nah, karena nggak ada yang hostnya, nggak ada tuan rumah, maksudnya nggak ada yang sama sekali yang ini. Kami perkirakan kemarin kok nggak ada ya. Ya udah kami akhirnya ngejar. Kami sampai bikin alternatif. Bagaimana kalau kita aja yang memproduksi penayangannya? Jadi kan ini kan nggak simpel ya. Jadi nggak segampang kita untuk nayangin. Emang siapa yang nge-shoot? Siapa yang ngambil tayangan? Kan nggak ada juga ya. Nah, Oke, Pak Arya. kita perjuangin sebentar dulu. Kita perjuangin nih. Kita perjuangin. Akhirnya kita lobby ke FIFA. Dan sepertinya ada harapan. Bukan lewat aplikasi ya. Bukan lewat aplikasi FIFA Plus, itu saja bukan. Tapi ditayangkan di televisi. Ini lagi kita perjuangkan. Mudah-mudahan sehari 2 hari dapat informasi. Ya, dan keyakinan kita tinggi nih, karena FIFA juga membuka ruang itu untuk ditayangkan secara pakai televisi. Jadi teman-teman kita di Indonesia itu bisa menonton gitu. Ini lagi, tapi dapat bayangan sih kita. Mudah-mudahan kita bisa nonton langsung gitu.
lewat di Indonesia ya. Jadi semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia bisa nonton lagi perjuangan pemain timnas kita di televisi. Oke, lagi diusahakan biar bisa ditonton di televisi. Nah, Pak Arya, Ya, kan tapi kalau- soal siapa penyelenggaranya kita nggak tahu ya. Oke, Apakah rights-nya dimenangkan oleh televisi mana, itu sih nggak urusan kami. oke. Bukan urusan kami federasi, itu urusan FIFA lah gitu. Ya. Nah, Pak Arya, kan Guinea ini terakhir main Maret, sementara kan kalau Indonesia nih kemarin digempur terus nih back to back mainnya. Nah, gimana untuk menjaga, memaksimalkan lagi fisiknya? Ya, justru ada untungannya, ada kekurangannya. Kekurangannya betul capek. Tapi sisi lain kan mereka bisa recovery ya. Bisa recovery, habis itu bisa main lagi. Justru mereka kompak banget ini kan. Dibandingkan Guinea itu, mereka terakhir Maret. Berarti kan kumpul lagi, waktunya mepet kan. Waktunya mepet juga. Dan nggak tahu juga kita, apakah klub-klub Eropa yang katanya mereka main di Eropa, memberikan mereka nggak main sama seperti yang kita alami. Ini sama nih yang kita alami. Apa yang dialami oleh timnas kita itu sama dialami oleh timnasnya U23-nya Guinea. Karena ini bukan agenda FIFA. Apakah mereka juga akan diizinkan juga oleh klubnya? Jadi mirip-mirip apa yang kejadian kita akan mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh teman-teman Guinea, dan keuntungannya kita lebih kompak karena mesin kan masih panas gitu. Mesin panas, sementara di sebelah mesin nggak panas. Letih iya, tapi kalau recovery-nya bagus, ini bisa naik gitu. Itu, Mbak. Oke, Pak Arya menegaskan lagi, tapi secara aturan Elkan dan Dewangga akan bisa diturunkan, dimainkan ya nanti di playoff? Ya, kan udah kita daftarkan. Harusnya bisa. Asal bisa dikasih izin ya. Oke, asal bisa dikasih izin ya? Oke. Dikasih izin oleh klubnya. Oke, Pak Arya, kalau izinnya tapi udah sejauh mana sih? Ya kita proses di lobby udah jalan. Dari kemarin udah lobby jalan terus. Kan lobby-lobbynya kita, Pak Erik kan biasanya begitu ya lobby. Kan kita tahu juga kemarin kan seperti Nathan aja kan. Kan kita bisa, Nathan bisa kita tarik lagi kan. Kalau udah balik ke klubnya ya kita tarik lagi ya. Seperti itu. Justin juga kemarin kan belum bisa. Lobby bisa lagi gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ya lobby-lobby yang kita lakukan bisa dikejar lah gitu. Oke, banyak kabar baik yang ditunggu nih. Pertama, kita bisa nonton di TV apa enggak? Kedua juga apakah pemain-pemain yang lagi di lobi ini bisa turun apa enggak? Exco PSSI, Pak Adi Sinulinga, terima kasih. Sehat selalu, semoga selalu menang ya. Sama-sama. Nanti di laga playoff. Terima kasih. Semoga. Dan usai jeda kami